Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukminin, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PGSD semester 5 dengan NIM 860717413. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah tematik terintegrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengelola uang. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Untuk mengetahui siapa yang berangkat dan tidak berangkat. Adelina Fitri hadir. Agan Agustiansyah, Arkana Putra, Ayu Sarah. Nanti sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu agar kita mengenal daerah-daerah dan budaya yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, siap anak-anak? Ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Kita ikuti lagunya sama-sama, kita meriahkan ya. Pura-pura, samburannya
Bapak ada permainan seru, ice breaking, yaitu gajah-gajah semut, ya. Yang mana ice breaking di sini akan mengasah konsentrasi kalian, mengasah pikiran kalian. Apakah kalian di sini konsentrasi atau tidak? Nah, sebelum kita belajar, kita akan terlebih dahulu belajar untuk fokus, ya. Contohnya, ketika Bapak bilang gajah, gajah itu aslinya besar. Akan tetapi di sini dibalik, ya. Kalau besar menjadi kecil, ya. Kalau semut aslinya besar apa kecil? Kecil. Nah, sekarang semut itu jadi besar. Pokoknya dibalik, ya. Kalau gajah kecil. Kalau semut besar. Contohnya, gajah-gajah semut. Semut gajah. Semut gajah semut. Gajah semut gajah. Nah, paham ya? Oke, kita mulai. Konsentrasi. Dimulai. Semut gajah semut. Semut gajah gajah. Gajah semut semut. Semut gajah gajah. Gajah semut semut. Oke, kita di sini sudah bisa fokus, bisa siap belajar, ya. Siap belajar? Siap. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bijak mengelola uang, ya. Di sini kalian ada yang tahu uang? Kalian tahu nggak fungsinya uang itu untuk apa? Untuk belanja sebagai alat tukar, ya. Ketika kalian ingin membeli barang atau sesuatu, tentunya kalian harus punya uang. Itu fungsi uang, ya. Di sini uang itu adalah pembayaran yang sah, ya. Di negara kita Indonesia, uang memakai rupiah. Biasanya bentuknya itu dengan bentuk logam atau kertas yang biasa kita pakai untuk membeli dan jajannya. Uang membantu kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Contohnya, ketika kita ingin membeli es atau jajanan, kita akan menggunakan uang sebagai alat tukar. Ya. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Ya. Sekarang ada perbandingan uang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Uang yang terkecil biasanya itu nolnya sedikit, ya. Uang yang terbesar biasanya nolnya banyak. Itu yang membedakan uang, ya, mata uang di Indonesia. Contohnya 2000, nolnya berapa 2000? 3. Kalau misalkan 10.000, nolnya berapa? 10.000 nolnya 4. Kalau 100.000, nolnya berapa? 5. Semakin bertambahnya angka, maka akan semakin besar, ya. Semakin besar angka uang atau rupiah, kita juga bisa membeli banyak barang yang kita inginkan. Nah, contohnya, ketika kita punya uang 100.000, kita bisa membeli apapun. Contohnya, kita ingin membeli pensil. Kira-kira dalam uang 100.000 akan ada berapa banyak pensil yang kalian dapatkan? Banyak, ya, tentunya. Apalagi bisa membeli buku, tas, dan segala macam. Itu perbedaan atau perbandingan mata uang di Indonesia. Di sini juga ada kaitannya dengan perhitungan, ya, atau matematika, operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini contohnya Ahmad Rahmat itu punya uang saku 15.000. Ya, biasanya dia
dikasih ibunya sebesar 15.000. Lalu Ahmad biasa jajan habis 12.000. Lalu berapa sisa uang Ahmad? Ada 3.000 ya. Sisa uang Ahmad tinggal 3.000. Ahmad kira-kira 10.000 itu cukup tidak untuk membeli alat-alat sekolah? Cukup. Contohnya, Ahmad membeli buku. Buku harga berapa biasanya? 2.000 atau 3.000? 3.000. Lalu Ahmad membeli pensil. Biasanya harganya berapa? 2.000. Lalu sisanya tinggal berapa? 5.000. Ahmad memberikan sisa uang tersebut untuk membeli buku gambar misalnya ya. Buku gambar berapa? 3.000. Lalu Ahmad juga membeli pulpen. Pulpen berapa? 2.000. Cukup gak kira-kira untuk membeli alat sekolah? Masih ada uang sisa 5.000. Jajannya cuma 2.000 berarti. Sisa 3.000 untuk nabung. Itu bisa kita kelola dengan baik ya. Dengan uang 15.000 kita bisa mengelolanya dengan secara baik ya. Kita tidak perlu jajan banyak, kita utamakan untuk sekolah. Kalian juga harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Contohnya, yang kebutuhannya. Ketika kalian posisinya di sekolah, pasti kalian membutuhkan alat tulis seperti buku atau pensil ya. Itu menjadi kebutuhan kalian ya. Contoh yang cuma keinginan, ketika kalian menginginkan sepatu yang bagus, kira-kira sepatu bagus itu butuh atau tidak? Butuh. Nah, kalau misalkan butuh, tapi kalian tidak punya uang, kira-kira masih tetap butuh nggak? Enggak. Berarti maksudnya keinginan ya. Kebutuhan dan keinginan itu bisa kita bedakan dengan cara melihat kadar kemampuan kita ya. Kalau misalkan kita mampunya cuma bisa membeli alat tulis dan alat tulis tersebut penting untuk kita, berarti maksudnya kebutuhan. Kalau misalkan kemampuan kita tidak bisa membeli sepatu yang kita inginkan, berarti maksudnya keinginan ya. Itu yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya di sini ada kebutuhan makan siang sehat. Di sini kita dapat MBG. Tentunya kita tidak mengeluarkan uang. Akan tetapi di rumah kita tetap membutuhkan uang untuk membeli makanan yang sehat ya. Dan keinginan mainan terbaru, kira-kira kebutuhan atau keinginan? Mainan itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan, karena tidak penting atau tidak butuh untuk kehidupan kita. Terus ada lagi contohnya tabungan dengan jajanan ya. Tabungan ini masuk kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Jika kalian menabung, nanti kalian akan mempunyai uang ya untuk kebutuhan kalian di masa depan. Kalau jajan berlebihan, kira-kira masuk kebutuhan apa keinginan? Keinginan, karena jajan bisa disesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan mempunyai uang ya. Anak kita biasanya itu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Dia pasti membeli alat-alat tulis
daripada mainan terbaru ya. Dia biasanya mendahulukan menabung daripada jajan berlebihan. Itu yang dinamakan pintar mengelola uang. Ya, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Lalu di sini kita akan mempelajari masalah tentang keuangan. Di sini ada permasalahan. Ya. Budi punya uang saku 10.000. Ya, dia membeli jajan sampai habis uangnya tanpa tersisa. Tahu tidak kenapa uang Budi cepat habis? Ada yang bisa jawab? Aman. Oke, Ahmad. Oke, bagus. Betul sekali jawabannya tepat. Ya, karena Budi lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, makanya Budi uangnya habis. Tidak bisa untuk membeli kebutuhan alat sekolah atau menabung. Dia lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, makanya habis uangnya ya tanpa tersisa. Dan ada pertanyaan lagi, apa yang harus dilakukan Budi agar bisa menabung? Ada yang bisa jawab? Ya, tidak bisa ya, karena tidak ada uang sisa. Uangnya habis karena keinginan dia untuk jajan. Ya. Makanya kalian harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pintar bijak mengelola uang. Ya, anak-anak, ada yang mau bertanya tentang materi tadi yang disampaikan Bapak? Silakan. Oke, Dina. Oke, uang Dina, uang sakunya dikasih 8.000 sama ibunya. Bagaimana cara dia mengelola dan membagi antara kebutuhan dan keinginan? Ada yang bisa jawab? Gak ada. Oke, Bapak akan terangkan. Dina uangnya 8.000. Kira-kira cukup tidak 5.000 untuk kebutuhan? Cukup. Kira-kira 3.000 untuk jajan cukup tidak? Cukup. Betul? Contohnya, Dina ingin membeli buku, ya. Dalam uang 5.000, Dina membagi bisa membeli buku dan pensil. Berarti bisa mendahulukan kebutuhan. Contoh jajan. Jajan 3.000 dapat apa? Kira-kira? Cilok sama es. Cukup tidak? Cukup. Oke, itu baru bijak mengelola keuangannya. Nah, itu contohnya ya. Dina bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang 8.000 cukup untuk kebutuhan. Ya, keinginan hanya 15%-nya ya. Cuma 3.000 itu cukup ya. Mengelola uang 8.000. Untuk anak-anak, di sini kalian akan mendapatkan bahan ajar atau LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan sesuai materi yang Bapak ajarkan tadi. Ya, silakan kalian pelajari. Iya. Di sini ada LKPD. Kalian nanti coba isi ya. Di sini materinya bijak mengelola uang. Ya. Kalian isi nama, nomor absen, serta tanggalnya sekarang. Nah, bagian A di sini ada kebutuhan versus keinginan ya. Di sini ada nama barang dan kegiatan. Yang pertama membeli buku tulis baru karena yang lama sudah penuh. Kira-kira itu masuk kebutuhan atau keinginan? Tulis alasannya ya. Di sini tulis alasannya. Lalu yang kedua,
membeli mainan robot-robotan yang sedang viral di TikTok. Ya, itu maksudnya kebutuhan apa keinginan kalian sekalian? Tulis alasannya ya. Oke, anak-anak, berarti kalian sudah paham mengenai cara mengelola atau bijak mengelola uang ya. Terus Bapak akan memberikan tugas kelompok. Di situ sudah ada LKPD, silahkan kalian kerjakan ya. Masing-masing harus bisa memberikan jawaban terhadap LKPD tersebut. Ya. Karena kita sudah mempelajari materi tentang bijak mengelola uang. Nah, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Ada yang bisa jawab? Ada, silakan. Ya, barang yang kita butuh. Lalu keinginan? Oke, betul sekali. Di jawaban ada ya. Kebutuhan itu sesuatu yang wajib atau dipenuhi untuk kita ya, untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Contohnya, kita di sekolah butuh dengan pensil dan buku. Berarti kita harus mempunyai buku dan pensil. Kalau keinginan, betul sekali ya ada sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak perlu untuk membeli mainan terbaru ya, kalau kita tidak punya uang ya. Itu contoh kebutuhan dan keinginan. Karena kita sudah mempelajari materi tentang bijak mengelola uang. Nah, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Ada yang bisa jawab? Ada, silakan. Ya, barang yang kita butuh. Lalu keinginan? Oke, jadi anak-anak, kita harapkan agar kita bisa bijak mengelola uang jajan kita ya. Jika kita dikasih uangnya 10.000, kita harus bisa mengelolanya dengan baik ya. Kita juga harus bisa menabung. Menabung itu adalah cara kita mempersiapkan masa depan yang cerah. Ketika kita punya tabungan, tentunya apa yang kita inginkan juga kita dapatkan ya. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi tentang pintar atau bijak mengelola uang ya. Kira-kira kalian paham tidak dengan materi tadi? Untuk materi berikutnya atau selanjutnya nanti kita akan belajar di minggu depan ya. Cukup sekian materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas untuk berdoa.